Oke guys, kita jumpa di video part 3 sekarang. Eh, Masih dalam rangka menjelaskan cara trading di MetaTrader 5 ya. Untuk kalian yang baru nonton satu part ini ya, sangat disarankan untuk menonton secara berurutan mulai part 1 dan part 2. Saya sudah kasih link untuk part 1, part 2-nya di deskripsi. Silahkan menonton secara runtut, karena kalau kalian sudah menonton semua partnya, maka dipastikan kalian sudah bisa menggunakan MetaTrader 5 ini untuk trading, insya Allah. Oke, eh, sekarang part 3 ini saya akan menjelaskan jenis-jenis entry dalam Forex, khususnya dalam platform MetaTrader 5. Ada dua jenis entry secara umum, yaitu market execution dan pending order ya. Kita mulai dari market execution, yaitu kita langsung entry pada harga saat ini nih, yang lagi naik turun ini ya. Harga running sekarang ini kita entry di sana. Nah, itu definisi dari market execution. Adapun pending order itu kita entry dengan menunggu kalau harga sudah mencapai harga kalau harga sudah sampai di harga tertentu gitu, nanti baru kita entry ya. Itu adalah versi lebih advance-nya lagi, pastinya nanti saya akan jelasin di video ini. Jadi kalian boleh dukung pakai like dan subscribe dulu ya guys ya. Oke, yang pertama kita akan praktekkan market execution. Caranya gampang sekali. Misalnya kalian sudah melakukan analisa sedemikian rupa ya, dengan garis-garis mengukur-ngukur chartnya ini, lalu sudah menemui kesimpulan, keputusan ini bakal buy atau sell gitu ya. Nah, kalau sudah kalian mau beli saat ini, kalian bisa lakukan market execution, yaitu dengan mengklik eh, tombol yang ada tanda tambahnya di kanan atas ini guys ya. Diklik di sana, nah maka muncul eksekusi pasar ya. Langsung eksekusi pasar, tidak perlu dirubah. Nanti untuk pending order baru dirubah di jenis-jenis eh, transaksi lainnya. Yang pertama ada 1.00, ini namanya lot ya. Jadi kalian mau beli berapa lot ya. Paling kecil itu bisa 0,01 ya. Paling gede tak terhingga ya, sampai 100 lot pun bisa. Tentunya ini disesuaikan dengan modal masing-masing. Kalau modalnya tidak terlalu besar, jadi lotnya kecil-kecil aja. Karena di forex itu yang menjadi daya tahannya adalah margin. Kalau margin kita tergerus habis, maka otomatis nanti akunnya akan meng-close transaksi-transaksi yang sedang minus, atau biasa disebut margin call atau MC ya. Bisa ludes bahkan. Nah, itu makanya perlu hati-hati ya. Karena di sini resikonya begitu. Kalau modalnya nggak terlalu gede, jangan pakai lot yang gede-gede. Oke, sekarang ini SL. SL ini namanya stop loss ya. Lalu ada TP, take profit. Nah, tentunya ini nanti diisi dengan harga yang kalian sudah mencari tahu sebelumnya ketika analisa tadi. Misalkan saya mau sell ya, mau sell, terus stop lossnya. Kalau sell itu stop loss di atas ya. Ini aturan stop loss dan take profit, mohon disimak. Kalau sell stop loss di atas, di atas harga berjalan maksudnya. Ini yang sedang naik turun kan harga berjalan. Nah, stop lossnya itu harus di atasnya. Misal saya udah ancang-ancang di sana stop lossnya nanti ya. Saya tandain dulu pakai ini. Nah, kalau take profit itu di bawah harga berjalan untuk sell ya, untuk sell. Saya kasih warna hijau lah ya. Ini untuk pura-puranya ini nanti mau take profit di sini ya, atau TP-nya di situ. Nah, itu untuk sell, stop loss di atas harga berjalan dan take profit di bawah. Kalau buy sebaliknya, buy stop loss di bawah harga berjalan dan take profit di atas harga berjalan. Itu perlu diingat ya. Karena kalau kalian nggak tahu ini, nanti pas mau entry itu kok nggak mau-mau, ada kesan error terus, karena memang melanggar peraturan stop loss dan TP gitu ya. Ini saya berandai-andai saya ingin sell,
Dengan stop loss dan take profit saya sudah tandai, stop loss garis merah, take profit garis biru ya. Saya copy dulu angka di stop lossnya ya. Caranya tekan aja garis merah ini ya, tanda pena, lalu mana ini? Ini diklik ini ya. Angka yang di sini ini kita copy ya. Nah, kita mulai entry ya. Pastikan di sini stop loss ya tadi. Lalu klik sell. Nah, kita sudah punya sell satu lot di Bitcoin. Kalau diklik begini kelihatan angka SL-nya ya. Lalu salin angka take profitnya lagi ya. Caranya sama, disalin begini. Edit ya. Masukkan di kolom TP. Nah, ubah. Nah, sekarang kolom SL dan TP-nya sudah berisi angka, dan kalau kita lihat di grafik ini sudah ada garisnya juga ya di kolom stop loss dan take profit. Nah, fungsi stop loss dan take profit ini adalah untuk automasi closing dari entry kita. Kalau entry kita nanti harganya naik ya, ini contoh cash untuk sell ya. Kalau harganya naik dan menyentuh level stop loss kita, maka akan terclose dalam posisi minus ya, rugi. Kalau dia turun dan menyentuh garis take profitnya, maka akan close otomatis juga dalam posisi profit. Nah, fungsinya kayak gitu karena kadang kita itu nggak mungkin bisa terus-terusan di depan grafik karena kita punya kegiatan juga di luar gitu kan. Nah, fungsinya kayak gitu biar dia otomatis menutup ya. Ini untuk sell. Contoh buy-nya ya sama aja, tinggal tinggal dibalik aja buy, terus menggunakan aturan tadi. Stop loss kalau buy di bawah harga berjalan, take profit di atas harga berjalan. Itu contoh untuk market execution. Saya hapus aja dulu. Berikutnya adalah pending order. Pending order ini ada banyak macamnya ya, terutama di MT5 ini ada tambahan satu yang lebih advance, yaitu kalau di MT4 itu cuma ada limit order dan stop order. Kalau di sini ada stop limit di sini ya. Nanti saya akan jelasin ya. Untuk lebih jelasnya saya akan lihatkan tabel berikut. Oke. Nah, ini dia aturannya ya. Jadi di MT5 itu ada yang namanya pending ordernya itu, tergas loading. Ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. Nah, ini tabel peraturan dari masing-masing pending order tersebut. Misal dari stop limit yaitu buy stop ya, kita mulai dari buy stop. Untuk buy stop ya, di kiri ini ada titik merah, ini diandaikan sebagai harga running ya. Nah, buy stop ini kita bisa pasang di atas harga running ya. Memang harus begitu peraturannya, harus di atas harga running. Jadi misal harga baru sampai sini ya, kita harus memasang buy stop di atasnya. Dengan take profit dengan stop loss di bawah harga running ya. Harga runningnya bisa saja nanti sudah berjalan begitu ya. Pokoknya intinya harus di bawah harga running. Ini untuk stop lossnya. Take profitnya di atasnya ya. Begitu juga sell stop itu sebaliknya. Kalau untuk sell stop dipasang di bawah harga running dengan stop loss di atas harga running, take profit di bawah harga running. Jadi intinya ya sama secara umum untuk entry buy, stop loss di bawah harga running ya. Untuk entry sell, stop loss di atasnya harga running ya. Mau itu nanti bentuknya sell stop, sell limit, atau sell stop level ya, itu sama aja. Saya akan contohkan untuk melakukan stop order. Oke, saya mau sell stop di sini ya.
Sell stop harus di bawah harga running. Ya, saya tandain dulu pakai garis horizontal ini. Saya copy levelnya, harganya ya, ini harganya. Lalu tekan tambah order di sini, eksekusi pasar ini diganti ke sell stop. Nah, di harga ini kalian pastikan kalau kalian kalau kalian ingin menambah stop loss atau take profit dan sudah mengukurnya sebelumnya, kalian bisa juga tempelkan nanti di kolom SL dan TP tentunya. Nah, saya untuk mempercepat nggak akan pakai SLTP, langsung tempatkan ya. Kalau kita lihat di sini garis biru sudah ada labelnya, di situ ada label sell stop satu lot, maksudnya satu lot ya. Nah, kalau kalian pakai stop loss maka harus di atas harga berjalan ya, TP-nya di bawah harga berjalan. Aturannya umum begitu seperti tadi yang udah saya bilang bolak-balik. Nah, fungsinya nanti ketika harga turun ya, ketika harga ini turun dan sampai ke level ini yang ada level yang sudah ada label stop sell stopnya ini, kita akan punya transaksi sell guys ya. Jadi fungsinya pending order ini juga untuk membantu kita yang tidak sempat secara terus-menerus di dalam di depan grafik. Kalau kita lagi beraktivitas itu kita bisa pasang pending order ya. Contohnya salah satunya sell stop. Kalau harga turun dan menyentuh level tersebut, maka kita langsung otomatis di sini berjalan kayak tadi ya, ada runningnya. Kalau minus merah, kalau pas udah biru nanti, kalau udah pas udah profit itu nanti biru. Akan jadi transaksi berjalan ya. Itu contoh sell stop. Buy stop demikian juga sebaliknya ya. Tinggal ganti di eksekusi pasar, ganti ke buy stop dengan mengacu aturan seperti di gambar ini tadi. Nah, itu dia contohnya untuk sell stop. Lalu jenis pending order lainnya adalah buy limit ya. Buy limit dan sell limit. Yang pertama, buy limit ini harus dilakukan di bawah harga berjalan ya. Seperti yang tadi, bulat merah ini adalah running price saat ini. Jadi buy limitnya harus ada di bawah. Ingat, stop loss untuk transaksi buy itu ada di bawah harga berjalan dan TP-nya ada di atas. Itu aturan umum kayak tadi. Itu juga kalau sell limit itu kebalikan daripada buy limit ya. Ini harga terakhir saat ini yang lagi berjalan, sell limit harus di atasnya. Saya contohin lagi biar kalian lebih paham ya. Sekarang saya punya ancang-ancang akan buy ini Bitcoin ya. Tapi harganya belum sampai nih di ancang-ancang saya. Saya ancang-ancang mau beli di sini nih. Ya, di sini. Tapi kan harganya masih tinggi nih. Nah, daripada nanti kelewatan momen saya pergi ngapain aja deh pokoknya ya. Jadi lebih baik dikasih limit order ya. Saya kan contohin buy limit. Tandai dulu level buy limitnya pakai horizontal line ya. Untuk kalian yang belum tahu caranya mengeluarkan horizontal line, saya udah bilang tonton dari part 1 ya guys ya. Pokoknya kalian ikuti saja dari part 1, insya Allah saya jamin kalian bisa mengoperasikan MT5 ini. Oke, setelah sudah saya tandai, saya copy tuh. Saya copy harganya, saya tambah di sini, tambah order, eksekusi pasar diganti ke buy limit ya. Harganya tinggal dipaste aja guys. Kalau udah ini contoh, saya nggak akan pasang SLTP kayak yang tadi-tadi, langsung aja ditempatkan, maka garis di sini sudah ada label buy limitnya, begitu juga di sini. Ini transaksi ini sedang ngantri guys ya. Begitu harga nanti turun dan dia menyentuh di sini, antrian saya udah masuk ke trigger bahasa kita ya, bahasa para trader itu. Nah, buy limitnya udah ke trigger, maka saya akan punya transaksi buy di sini ya, yang berjalan floating minus atau floating profitnya. Nah, gampang kan? Itu contoh buy limit. Kalau saya limit ya kebalikannya ya, tinggal di sini saya limit ya, caranya sama aja. Oke, untuk mempersingkat kita lanjut ke jenis pending order berikutnya yaitu stop limit. Ada buy stop limit dan sell stop limit. Nah, ini yang lebih advance yang tidak ada di
MT4 guys, ini fitur ini cuma dipakai di MetaTrader 5. Nah, buy stop limit, kita mulai dari buy stop limit. Buy stop limit ini nanti ada 2 titik harga yang akan kita isi. Kalau definisinya seperti ini kira-kira. Ini harga berjalan. Saya menunggu breakout ya. Misal di sini ada support ya, ada resisten ya. Ada resisten. Saya akan mulai buy sebuah instrumen apabila resisten itu tertembus. Ketika harga sudah naik ke sini, ya saya akan buy, dan buy-nya ketika dia koreksi, tidak serta-merta ketika dia breakout saya langsung beli, itu tidak. Saya akan tunggu dia turun dulu ya untuk membelinya. Nah, itu fungsinya buy stop limit untuk trading ketika pullback atau retrace. Ini bagus ya. Oke. Jadi tentu yang pertama harus kita ketahui adalah syarat kita mau mulai beli itu kalau harga sudah sampai mana gitu, atau buy stop limitnya di sini ya. Ini di harga berapa ya. Lalu kita mau beli ketika dia retrace ke harga berapa gitu. Nah, untuk buy dia di atas harga berjalan ya. Buy-nya ini di atas berjalan, kalau sell di bawah harga berjalan. Nah, biar kalian nggak bingung, saya langsung aja praktekin deh. Ya, misalkan saya udah tandain ini sebagai resisten ya di sini. Saya belum berani buy. Saya ada rencana buy tapi belum berani untuk buy sekarang, itu belum berani. Saya akan menunggu resisten itu terbreakout, harga naik dulu ke sini. Lalu dia retrace ke bawah. Nah, ketika retrace itu saya mau beli. Ya, ketika dia retrace ke sini. Nah, jadi yang ditandain ketika dia breakout di sini ya. Ini level breakoutnya kita tandai dulu ya. Warna biru. Dari najadah warna biru. Nah, terus level ketika retrace tempat kita buy-nya ditandain juga. Nah, ingat untuk buy dia di atas harga berjalan. Ini masih memenuhi syarat ya. Harga berjalannya itu yang naik turun itu masih di bawah toh. Nah, setelah kita dapat 2 angka ini, kita copy ya, atau ingat-ingat. Salah satunya saya copy biar nanti cepat ya. Ini untuk harga breakoutnya akan saya copy begini. Lalu nanti saya buy di 39136. Tekan tanda tambah order, eksekusi pasar, buy stop limit. Nah, harga buy-nya di mana? Harga ini, harga ketika breakoutnya tadi ya yang udah saya copy. Nah, kalian paste di situ nanti, dan saya lupa nih harga belinya di mana. 39136 guys ya, 39136. Buy stop limit. Isi dulu sini guys. 39136. Harga breakoutnya tempel juga. Subhanallah. 39136. Ya, sudah. Ya. Taruhlah ini SLTP-nya ya. Tapi sebisa mungkin kalau bisa trading harus pakai SL guys ya, untuk mengamankan supaya tidak sampai MC. Ini contoh aja, saya nggak akan pasang SL. Harga stop limitnya ini kok kosong lagi. 39136 ya. 39136. Tempatkan. Nah, itu sudah masuk guys. 39136,58 ya. Kita edit lagi, 58. Nah, itu sudah sempurna ya. Kenapa kok harga untuk buy-nya nggak muncul? Karena yang kita tunggu pertama kali itu harga untuk breakout-nya ya. Ketika harga sudah sampai sini nih ya. Ketika harga sudah sampai sini, ini yang kita tunggu. Nah, ketika nanti dia sudah sampai sana, baru muncul nanti level buy
stop limit kita yang ada di sini nih, baru muncul ya. Ngapa dihapus tadi ya? Yang ada di sini baru muncul. Nah, fungsinya kayak gitu. Jadi pas dia sampai ke sini ini belum keluar entry kita, belum keluar buy kita. Pas dia retrace ke sini baru kita punya entry buy. Jadi gitu loh guys, fungsi dari stop limit itu untuk buy. Kalau sell ya sebaliknya ya, untuk buy stop limitnya harus di bawah harga berjalan, lalu tunggu retrace ke atas untuk mengasih level untuk kita buy-nya. Nah gitu guys ya. Jadi itu dia contoh-contoh, maksud saya jenis-jenis transaksi di MT5 yang terdiri secara umumnya dari eksekusi pasar atau instant order atau apapun itu namanya, itu membeli pada harga yang saat ini juga ya. Dan juga jenis kedua adalah yang berjenis pending order, ada limit order, stop order, ada stop limit order. Semuanya sudah saya jelaskan di sini. Terus untuk kalian yang masih baru banget, pastikan kalian coba di demo dulu ya. Karena mungkin ini masih mengawang-awang, kalau kalian hanya melihat secara teori aja, kalian belum praktek pastinya mengawang-awang. Aduh ini gimana ini? Nah, untuk lebih memahirkan tentunya kalian harus banyak praktek. Nah, saya udah kasih tahu gimana cara makainya, gimana cara transaksinya. Jadi tinggal kalian praktekin aja lebih dahulu di akun demo. Nah, nanti kalau udah berasa yakin nih udah bisa, nah kalian baru deh kalau mau deposit. Tapi jangan lupa untuk memverifikasi terlebih dahulu, karena kalau akun belum terverified itu kayaknya nggak bisa WD deh guys ya. Ya, jadi pastikan kalian lakukan pendaftaran melalui link yang ada di bawah, terus lakukan verifikasi. Nah, setelah itu belajar deh sampai bisa guys ya. Oke, saya rasa sudah sampai part 3 ini udah cukup guys ya, untuk memahamkan kalian cara trading pakai MT5 guys. Selebihnya ya banyak-banyak latihan guys ya. Cukup sampai sini aja videonya. Insya Allah kalian sudah bisa menggunakan lah, amin ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempraktekkan dan profitnya konsisten semuanya, amin. Oke, ya udah guys. Langsung aja daftar di bawah. Jangan lupa like kalau suka dan subscribe juga guys. Sampai jumpa di video berikutnya.